warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, program studi S1 Akuntansi, mata kuliah Internal Audit. Pada kali ini, kita akan membahas putar fraud. Kami dari kelompok 2. Saya Anis Nazilah, dan di sini ada Mutiara Dewi. Saya Prayogi Adiaka. Dan saya Muhammad Iqbal Hidayatullah. Selamat menyaksikan studi kasus berikut ini. Ya, perkenalkan saya Hendra, saya adalah orang di belakang layar atas terjadinya video tadi. Terima kasih. Melihat realita perkembangan zaman saat ini, terutama dalam bidang teknologi dan informasi, semakin berkembang. Hal ini berdampak juga dalam bidang ekonomi dalam ruang lingkup auditing. Teknologi digunakan sebagai alat untuk mempermudah cara dalam pendeteksian kecurangan yang didukung oleh 3 keadaan. Apa saja sih 3 keadaan tersebut? Nah, 3 keadaan tersebut yakni yang pertama, insentif atau tekanan, dan yang kedua, kesempatan, ketiga, sikap rasionalisasi. Disinilah terlihat perkembangan teknologi yang semakin canggih akan mempersulit pendeteksian kecurangan di dalam dunia bisnis. Dan tanggung jawab seorang auditor akan menjadi lebih berat dalam hal tersebut. Dalam hal ini, akan dibahas lebih detail lagi tentang bagaimana sikap auditor saat menemukan satu kecurangan. Seperti apa sih penjelasan lebih lanjut terkait dengan fraud tersebut? Bisa dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Iqbal. Nah, pembahasan selanjutnya, kita akan membahas mengenai fraud itu sendiri nih teman-teman. Fraud atau kecurangan menurut Institut Akuntan Publik Indonesia adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu ataupun lebih dalam manajemen ataupun pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola, karyawan maupun pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh suatu keuntungan teman-teman, di mana keuntungan tersebut diperoleh secara tidak adil dan melanggar suatu hukum. Nah, berkaitan dengan itu pula, menurut Association of Certified Fraud Examination ataupun ACFE merupakan salah satu asosiasi di Amerika, mereka mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan. Mereka mengelompokkan kecurangan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah kecurangan laporan keuangan atau financial statement fraud. Nah, kecurangan laporan keuangan ini dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang tentunya dapat merugikan pihak investor maupun pihak kreditornya teman-teman. Nah, kecurangan ini biasanya bersifat financial ataupun non-financial. Yang kedua adalah penyalahgunaan aset atau asset misappropriation. Nah, penyalahgunaan aset ini digolongkan terhadap kecurangan kas dan kecurangan persediaan maupun aset lainnya, serta pengeluaran biaya yang dilakukan secara curang atau fraudulent disbursement. Dan yang terakhir adalah korupsi ataupun corruption. Nah, korupsi ini sendiri merupakan konteks daripada ACFE tadi ya teman-teman, bukan menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Nah, menurut mereka, korupsi itu digolongkan kepada pertentangan kepentingan ataupun conflict of interest, suap, bribery, pemberian ilegal atau illegal gratuity, dan pemerasan atau economic extortion. Dalam perusahaan, bisa terjadi adanya tindakan kecurangan. Pada dasarnya, tindak kecurangan itu terjadi apabila suatu entitas, pertama, pengendalian intern dalam perusahaan tersebut lemah bahkan tidak ada, dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Yang ketiga, pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan, serta ditempatkan dengan tekanan yang besar
untuk mencapai sasaran dan tujuan keuangan yang mengarah pada tindakan fraud. Yang keempat, model manajemen sendiri melakukan kecurangan dan tidak efisien serta tidak menaati pada peraturan hukum yang berlaku. Yang kelima, pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi, yaitu berupa masalah keuangan, keluarga, ataupun gaya hidup yang berlebihan. Hal tersebut bisa memicu tindakan fraud yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang keenam, industri di mana perusahaan yang menjadi bagiannya yang memiliki sejarah atau tradisi kecurangan. Di sebuah perusahaan vintage, terdapat salah satu karyawan bernama Rahmat yang bekerja pada divisi collection. Rahmat sudah bekerja selama 5 tahun. Namun, selama bekerja di sana jenjang karir Rahmat tidak mengalami peningkatan dan gaji yang diperolehnya pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ditambah lagi perilaku konsumtif Rahmat yang menyebabkan Rahmat harus mencari dana tambahan untuk memenuhi gaya hidupnya tersebut. Dalam pekerjaannya sehari-hari, Rahmat selalu berhubungan langsung atau berkomunikasi dengan banyaknya customer. Maka dari itu, muncul kesempatan Rahmat untuk melakukan sebuah kecurangan di tempat dia bekerja. Di suatu hari, di tempat Rahmat bekerja, ketika itu Rahmat menghubungi customer untuk menagih tunggakan tagihan. Halo, selamat pagi. Oh iya, selamat pagi. Ya, benar dengan Bapak Ucup ya? Oh iya mas, saya benar dengan Ucup. Ada perlu apa ya mas? Ya Pak, baik. Ini mohon maaf Pak, sebenarnya Pak, ini saya Putra dari aplikasi pinjaman online Kita Bisa. Ini tagihan Bapak sudah masuk ke data kelapatan 1 hari Pak dengan nominal 2 juta rupiah. Ini saya ada rekaman Bapak kemarin janji bayar Pak jam 6 sore melalui BCA, tapi sampai sekarang belum ada pembayar juga. Kenapa Pak ya? Oh iya mas, mohon maaf. Kemarin sebenarnya itu saya sudah ingin transfer, tapi ketika saya ingin akses kode virtual account-nya, itu aplikasinya nggak bisa dibuka mas. Mohon bantuannya mas. Ini sebenarnya dana saya sudah ada. Oh oke, baik Pak Ucup. Ini saya berikan nomor rekening BCA untuk pembayarannya Pak ya. Mohon dicatat dan dengarkan baik-baik Pak. 2010 ya 005 2012. Oke baik Pak, bisa diulang Pak? Oh, 2010 005 2012 atas nama Rahmat Samudra ya mas? Oke mas, tapi kok ini bener mas atas nama Rahmat Samudra? Karena biasanya itu saya kalau pengen transfer atau ituan tuh pasti atas nama saya pribadi mas. Jadi dalam bentuk kode virtual account. Kok ini atas nama rekening pribadi mas ya? Iya Pak, untuk pembayaran saat ini memang aplikasi sedang dalam perbaikan. Jadi banyak nasabah yang tidak bisa membuka aplikasi. Maka dari itu, pembayarannya dialihkan ke atas nama Rahmat Samudra selaku penanggung jawab data Bapak di sini, yaitu dengan atas nama saya sendiri, Pak. Oh gitu mas, baik-baik mas. Iya Pak, betul. Saya akan segera transfer ya mas. Oke Pak, baik. Jangan sampai salah Pak ya. Oke, terima kasih mas. Saya tunggu pembayarannya Pak, terima kasih. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Rahmat, yaitu terdapat nomor virtual account yang diubah menjadi nomor rekening pribadi Rahmat. Ditemukan juga beberapa transaksi yang sudah dilakukan pembayarannya ke nomor rekening baru tersebut. Akan tetapi, setiap harinya tim audit mengecek record atau rekaman antara karyawan dengan customer, kemudian tim audit menemukan percakapan Rahmat yang terasa janggal, karena setiap pembayaran tagihan yang dilakukan itu melalui virtual account yang sudah tertuang dalam kontrak perjanjian, akan tetapi Rahmat justru memberikan nomor rekening pribadinya ke customer tersebut. Kemudian internal audit membuat surat laporan dan memberikan segala bukti yang ada kepada supervisor audit untuk ditindak lebih lanjut. Kemudian Rahmat dipanggil ke sebuah ruangan untuk diintegrasi lebih lanjut. Jadi begini Pak Rahmat, saya dan tim telah menemukan bukti adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh Pak Rahmat. Dari percakapan telepon dengan salah satu customer kita, ini ada foto buktinya, dan ini Bapak bisa dengarkan ada rekaman suara yang Bapak lakukan, bahwa
bahwa di sini dijelaskan Bapak telah memberikan nomor rekening pribadi Bapak kepada salah satu customer kita dengan tujuan untuk melakukan pembayaran tagihan. Padahal perusahaan jelas-jelas telah menerbitkan nomor virtual account untuk nasabah melakukan pembayaran. Mengapa Bapak melakukan hal demikian? Iya Bu, mohon maaf ya Bu ya, karena belakangan ini saya ada kebutuhan mendesak juga Bu. Saya ada cicilan motor yang belum saya bayar 2 bulan. Kemarin saya sempat didatangin Bu sama dealer, cuman saya ada janji terus Bu, sampai sekarang saya belum bayar. Bu. Nah terus dealer itu ngomong kalau hari ini nggak dibayar nanti motornya saya akan ditarik Bu. Terus juga gaji saya juga cuman buat sehari-hari saya aja sih Bu di sini. Gitu. Baik, karena Bapak telah melakukan tindakan kecurangan yang ada dan sudah membawa citra buruk bagi perusahaan dan juga bekerja di luar SOP yang telah ditetapkan, maka dengan ini saya melanjutkan laporan kecurangan Bapak kepada pimpinan biar nanti pimpinan yang akan menindaklanjuti kasus Bapak tersebut. Setelah dilakukan prosedur investigasi oleh internal audit, maka internal audit menyerahkan laporannya kepada komisaris dan komisaris pun membicarakan hal tersebut kepada direktur utama dan keputusan yang diambil oleh perusahaan adalah memberhentikan Rahmat dan melakukan tuntutan atas kasus penipuan yang dilakukannya. Dari kasus di atas, dapat dibuktikan bahwa perusahaan vintage memiliki pengendalian intern yang sangat buruk, sehingga perusahaan vintage rawan dicurangi oleh rekanan-rekanan bisnisnya maupun oleh oknum-oknum perusahaan yang ingin mengambil keuntungan. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dibenahi oleh perusahaan vintage adalah soal pengendalian internnya. Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah, antara lain dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, membangun struktur pengendalian intern yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen dapat dicapai, keamanan harta perusahaan terjamin, dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, maka manajemen perlu mengadakan struktur pengendalian intern yang baik dan efektif guna mencegah terjadinya kecurangan. Lalu yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian dengan berbagai cara. Yang pertama, melakukan review kerja. Yang kedua, pengolahan informasi. Ketiga, pengendalian fisik. Dan yang keempat adalah pemisahan tugas. Yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip good corporate governance yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal audit tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Bang, kenapa Yogi? Iya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video yang telah ditonton bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih, sampai jumpa.